Saya tambah dikit. Kalau ini sebetulnya sih Yaman ini udah dihabisin ya beberapa hari yang lalu. Tapi karena rencananya ini bocor, dikirim lewat SMS, katanya sih dari Menteri Pertahanan yang muda nih ceroboh ke SMS salah satu temannya yang punya publisher magazine. Nah ini ngaco nih lagi, Pentagon ini lagi rame nih sekarang. Masa rencana perangnya Yaman itu bisa bocor? Tuh. Makanya si Yaman sampai sekarang belum diserang si Houthi karena kebocoran. Indonesia. Seandainya Anda berpikir, apakah benar berita yang disampaikan TV One begitu? Kemarin di media-media Indonesia bermuatan-muatan ini dibom Israel 400 orang meninggal 100 orang dibawa ke alur-alur itu seolah-olah orang Israel ini berdosa gitu. Karena Anda baca berita itu, tetapi tidak pernah dikatakan oleh disadur dari media ini gitu loh. Itu jeleknya di Indonesia. Saya cuma sampaikan, hentikan Anda baca Kompas, baca TV One itu, coba Anda upgrade itu. Ya, update-nya seperti itulah kira-kira. Makasih Pak Paul. Pak Teddy, silakan dilanjut Pak. Saya Shalom, tambahin dikit shalom. ya. Jelas, jelas. Opung, coba. Mantap. Bung, saya tambahin dikit nih. Pak Pak Andi, Andi silakan. masuk. Gak apa-apa. Ya. Enggak, ini saya tambahin dikit. Kalau ini sebetulnya sih Yaman ini udah dihabisin ya beberapa hari yang lalu. Tapi karena rencananya ini bocor, dikirim lewat SMS, katanya sih dari Menteri Pertahanan yang muda nih ceroboh ke SMS salah satu temannya yang punya publisher magazine. Nah ini ngaco nih lagi, Pentagon ini lagi rame nih sekarang. Masa rencana perangnya Yaman itu bisa bocor? Tuh. Makanya si Yaman sampai sekarang belum diserang si Houthi karena kebocoran. Nah, pertanyaannya sekarang balik lagi ke Turki. Turki ini bisa bisa runtuh nggak? Kalau menurut saya sih nggak bisa. Soalnya si Erdogan ini tangannya ini kuat sekali dan selama tentara masih di belakang dia, rakyat nggak bisa berbuat apa-apa. Memang lagi demonstrasi besar tuh di Ankara sama di mana tuh di Izmir lagi besar-besaran. Tapi saya rasa ditumpas habis nih sama tentara mereka. Ya, terus kalau ke Gaza nih catatan saya, Gaza ini menurut saya nggak habisin aja. Saya rasa yang 24 sisa ini udah mati semua. Nggak mungkin ada yang hidup. Kalau umpama yang hidup setelah Hamas ini tekan, pasti dia bilang, oke, nanti hari Sabtu aku abang ngeluarin 2 orang masih hidup, tuh 1 orang yang masih hidup kan nggak ada berita. Berarti boleh dikata 24 ini udah habis, udah mati, ya kan? Jadi kalau menurut saya sih Israel aja masuk, langsung tancepin bendera-bendera Israel di tanah mereka. Udah itu aja. Salah satunya harus dihabisin, harus dioccupy. Kalau Israel mau nggak mau, Gaza harus diambil alih. Pokoknya karena 5 tahun ke depan mulai lagi mereka perang lagi, ya kan? Juga yang sama Hezbollah juga harus dihabisin. Jadi sekarang udah ada pemerintahan baru, presidennya yang Kristen, itu mereka harus bekerja sama dengan IDF untuk habisin Hezbollah. Kalau bila perlu Hezbollah ini semua orang-orang yang diusir balik ke Syria atau ke mana ke Palestina sana, ya kan? Uh, uh, ya itu aja sih catatan saya sih, ya kan? Mau nggak mau Iran ini juga bakalan diserang setelah belakangan ini soalnya udah mulai memanas. Si Presiden Trump udah nyinggung-nyinggung dikit-dikit, tapi si Trump kan bilang oke kita
ngomong deh kita negosiasi. Nah, langsung kan ditolak sih sama si ahli Khomeini, ditolak. Apa negosiasi? Nggak ada lah, nggak ada yang namanya negosiasi. Oke, berarti si Trump udah nawarin negosiasi, mereka menolak, jalan satu-satunya harus dihabisin. Itu aja sih catatan saya. Thank you, lanjut. Kapan lagi mau lanjut? Pak Tambahan Teddy? sedikit Pak Paul, Ya, boleh sebelum Om. Pak Teddy. Mumpung tambah. Jadi Libanon sudah berubah sekarang sudah sedikit berubah. Jadi hancurnya Hezbollah akhir-akhir ini membuat sekarang ini lukisan-lukisan, gambar-gambar pimpinan-pimpinan Hezbollah di Libanon mulai dicabutin satu persatu, terutama yang di bandara. Terus kemudian juga kehidupan masyarakat juga sudah mulai sepertinya mengarah kepada suatu situasi yang normal seperti negara-negara lain, negara-negara Arab yang lain, tidak lagi di bawah tekanan, di bawah kungkungan Hezbollah. Kenapa? Karena Hezbollah dari waktu ke waktu semakin melemah. Sementara pemerintah Libanon sudah semakin punya posisi diplomatik dan posisi militer yang sedikit lebih kuat, walaupun militernya masih belum bisa menyingkirkan Hezbollah, tetapi Israel berusaha membuat suatu kebijakan-kebijakan itu yang secara diplomatik itu akan memperkuat posisi pemerintahan Libanon di tengah-tengah masyarakatnya sendiri. Nah, itulah sisi positifnya buat Libanon. Jadi dia akan bisa maju di kemudian hari. Kemudian bagi Amerika sepertinya ini kan pemulihan ekonomi dunia ini kan butuh keamanan. Jadi dia juga nggak main-main dengan urusan Houthi dan Iran ini. Kelihatannya akan diselesaikan cepat gitu ya. Trump ini nggak mau berlama-lama. Jadi kalaupun memang program nuklir Iran ini harus dihancurkan, ya pasti akan ada ada penyerangan dan itu dilakukan dalam tempo yang harus singkat gitu, karena cukup lama ya, hampir 2 tahun ini jalur perdagangan dan jalur pelayaran ini kan terganggu, dan pemulihan ekonomi dunia juga terganggu pasca COVID ini. Kira-kira begitu Pak Paul. Silakan Pak Paul dilanjutkan ke Pak Teddy atau ke teman-teman lain. Terima kasih Pak Paul. Ini Pak Teddy, boleh Pak Teddy? Ya. Shalom, shalom teman-teman. Salam. Ya, saya ikuti ya benar pemaparan dari Bung Toba. Itu yang dalam perang modern sekarang ini yang terjadi di Israel bersama sekutu-sekutunya, atau lawan-lawan dari politik Israel. Tentunya yang jadi pertanyaan bagi kita kan sering gitu, mau orang awam dia kelas menengah atau intelektual, yang menjadi pemantik perang itu apa sih gitu? Itu yang jadi persoalan. Apakah di situ ada perang ideologi? Apakah di situ ada perang politik? Ataukah itu ada perang ya sejenisnya itu ya? Dibilang apa itu? Konflik apa sih di situ sebenarnya? Itu yang menjadi sumber daripada terjadi konflik di Timur Tengah itu. Baru kita cari substansinya, itu penyebabnya apa sih? Gitu. Sebabnya apa sih? Nah, tentunya itu yang jadi permulaan. Di dalam konteks untuk mau mengatakan bagaimana kekuasaan Hamas yang menguasai Gaza dengan segala taktik perangnya ya, bagaimana dia mengsugesti rakyat Palestina itu, atau bagaimana kemampuan kelompok-kelompok teroris ini menggunakan sesuatu simbol untuk mempertahankan identitasnya sehingga dia mampu memprovokasi negara-negara yang satu doktrin dengan dia. Itu persoalannya kan yang terjadi. Nah, sehingga itu berimbas kepada terjadi eskalasi luas ke seluruh pelosok dunia itu. Yang notabene orang yang punya doktrin yang sama dengan dia. Sebenarnya konteks di situ bagaimana ya mau jelaskan, di dalam persoalan internnya ya ada permasalahan untuk merebut tanah apa yang mereka inginkan, kemerdekaan akan apa yang mereka inginkan. Contoh orang Palestina mau mengharapkan kemerdekaan bagi negaranya dengan menggunakan faksi-faksi yang ada di Palestina, Hamas, Fatah dan lain sebagainya. Tetapi pada konteksnya di situ mereka mengangkat, saya bilang tadi, apakah ini perang perang
menggunakan doktrin atau perang menggunakan apa namanya ya, kita punya agama dan lain sebagainya. Sering waktu zaman dulu orang-orang tua mengatakan ini perang agama. Dia katakan begitu. Ini perang agama. Saya waktu kecil dengar radio BBC, dengar radio Australia, ada juga mendengar radio-radio tahun 70-an dari Auckland itu terjadi peperangan itu selalu mereka diskusi ini adalah perang agama. Apakah itu perang agama gitu? Yang di jalan perang kontemporer sekarang ini yang terjadi di Hamas. Nah, ini yang jadi persoalan. Atau ini analisa kita dipergunakan oleh negara-negara superpower supaya surplus angkatan teknologi perangnya bisa diperjualbelikan. Itu kan yang jadi jadi tren kalau orang berdiskusi. Artinya ini negara-negara superpower ciptakanlah konflik agar supply distribusi senjatanya bisa dibeli oleh negara-negara ketiga dan lain sebagainya. Ya itu analisa-analisa ya dari orang-orang dan kita juga pun barangkali berpikir begitu ya. Ada polemik berpikir begitu. Yang jadi pertanyaan kita sudah tahu menggunakan siapa, bila mana, di mana dan bagaimana dan apa itu perang itu bisa terjadi. Itu dulu dalam pikiran kita. Bagi saya, ya, pertama analisa saya tentang perang yang terjadi di Timur Tengah itu. Memang benar kalau dia inginkan ya, kalau dia inginkan untuk mengembalikan ya, yang ingin Palestina kan dia ingin merdeka menjadi satu negara, tidak menjadi dua negara. Bolehlah kalau pemikiran Anda ke situ. Tetapi jangan orang orang Hamas ini dan kelompok lain menggunakan simbol-simbol agama. Ini yang mendampak yang terjadi eskalasi perang seperti ini. Jadi perluasan perang itu terjadi ini. Kemudian ada ekspektasi, itu harapan-harapan daripada orang-orang itu berpikir. Ya pengharapan itu yang paling yang senang dijual oleh Hamas dan kelompok-kelompok lainnya. Akhirnya saya bilang tadi eskalasi selalu menggunakan bendera budaya Islam itu. Baru kita tahu pemantik sebenarnya perang yang ada di Gaza itu, yang ada di Hamas, Fatah, Houthi, Iran, Irak itu pemantiknya adalah diakibatkan karena ada budaya Islam yang muncul ke situ. Tetapi ini benar harus berikan pendekatan keilmuan lah. Dalam konteks empiris sejarah, bukan kita berbicara opini. Oleh sebab itu narasi-narasi pertanyaan setiap kali ada perang yang terjadi di Timur Tengah, mereka akan kembali di dalam sejarah. Ya, mau bicara Abraham, ya cerita Yahudi dan lain sebagainya. Ya, bagi saya, ya memang kalau kita cuma mendekati aja, umpamanya kita diskusi tentang kekuatan teknologi angkatan bersenjata, ya, teknologi perang yang dimiliki Israel itu tidak ada tandingannya. Kita buka aja di GPT, teman-teman, yang General Pre-train Transformer itu. Kita rekam aja. Memang nggak ada yang melawan negara ini. Saya baru tidak ada melawan, kawan sahabatnya juga punya teknologi tinggi seperti Inggris, Jerman, Belanda, Amerika. Sebenarnya ini Hamas nggak diperhitungkan untuk perang, tidak dipergunakan aja intelektual tinggi untuk menghantam mereka. Cuma persoalannya apa? Persoalannya kalau jujur aja Israel sebenarnya boleh meratakan ini sama Amerika. Persoalannya kan ini melawan hal-hal yang sebenarnya sepele kalau mau dilawan perang itu dari pendekatan keilmuan kita, teknologi perangnya itu. Tetapi kenapa ini diulur pelan-pelan? Ada apa di belakang kesemuanya? Itu kan pertanyaan bagi kita. Kemudian itu saya bilang tadi, eskalasi kenapa bisa ke Houthi, ke Yaman? Tujuannya. Kemudian kita berbicara kenapa ada negara-negara berwarna netral seperti negara-negara Arab dan lain sebagainya jadi penengah untuk menetralisir peperangan itu.
yang terjadi? Itu kan pertanyaan-pertanyaan yang harus kita jawab. Dan notabene mereka adalah satu kepercayaan, adalah budaya Islam. Saya tidak bawa agama karena Islam itu saya pikir tidak masuk agama dalam konteks sejarah kontemporer sekarang ini. Kenapa saya tidak mengagama? Saya punya alasan tersendiri untuk menjelaskan itu. Dalam sifat suka membantai orang, suka membunuh orang dengan menggunakan label budayanya dia. Kecuali dia bilang bahwa dia benar-benar ini budaya Islam itu mencintai akan perdamaian, mencintai akan cinta kasih sesama manusia. Ya, dia mencintai keharmonisan sesama manusia. Baru saya akan masuk dia dalam konteks agama. Nah, sekarang pertanyaan kan tadi, apa sebab yang menjadi perang? Saya selalu mengatakan karena kebudayaan Islam ini. Anda mau berargumentasi dalam bentuk apa? Saya bilang tadi dengan pakai hipotesa. Oleh sebab itu penjelasan saya sering mengatakan di mana ada konflik suatu negara antara penduduk dengan penduduk, antara penduduk dengan negara atau negara dengan penduduk, atau satu dengan yang lain, itu disabarkan oleh budaya Islam. Itu nggak bisa dielakkan dalam konteks sejarah modern kontemporer sekarang ini. Nah, ini yang saya mau katakan, kenapa di sana tidak memutus? Barangkali Israel biarkan aja. Seperti yang terjadi sekarang ini kan, peperangan antara Lebanon dan Syria. Mereka sama mereka. Itu karena apa? Di dalam iman mereka, di dalam apa? Di dalam pemikiran mereka, di dalam emosi mereka, di dalam satu keseluruhan tubuh mereka itu. Tidak ada bahasa damai di dalam ini. Mereka cuma terbawa dengan budaya-budaya. Ya, saya bilang tadi, berdoa dengan gerakan tubuh, ya, dengan menggunakan istilah Ramadan, tetapi suatu proses kebohongan di belakang semuanya itu. Nah, kita bersyukurlah bagi umat Islam di Indonesia, pandangannya sudah moderat dan sudah liberal. Saya bersyukur Islam seperti itu. Sudah terbuka cakrawala pikir. Tetapi itu, apakah itu akan bertahan cara berpikir begitu? Sedangkan ajaran-ajarannya masih mempertahankan tentang ajaran-ajaran itu yang menjadi dasar pemikiran mereka. Itu yang jadi persoalan gitu. Ya, bagi saya itu konflik yang terjadi di sana. Ya, kita juga mengetahui ya, sistem pemerintahan Israel kita tahu. Ya, mulai Knessetnya, ada perdana menterinya, ada presidennya, ada lembaga eksekutif yudikatifnya, semua lengkap. Itu negara-negara memang negara sekuler modern. Ini segala keputusan perang itu berdasarkan keputusan lembaga negara yang ada di Israel. Di sana bukan negara otoriter. Bahwa Benyamin Netanyahu menyatakan perang, oke. Tapi di situ ada petunjuk-petunjuk daripada lembaga-lembaga legislatif dan yudikatif di sana. Itu cara membuka cara pikir orang berbudaya Islam. Saya tanya balik, umpamanya kasih logika balik. Saya tanya sama Om Pung Toba lah, contoh. Apakah Hamas itu punya lembaga itu? Lembaga eksekutif, lembaga yudikatif, lembaga legislatif? Nggak ada. Atau kelompok-kelompok lainnya tidak ada. Itu sebabnya ini orang-orang ini yang berbudaya Islam tidak bisa diatur. Itu persoalannya. Konsep ini yang bisa terjadi konflik karena kelompok-kelompok yang berbudaya ini tidak sama sekali tidak bisa diatur. Diatur mereka hanya satu dengan perang. Maka Israel itu nggak usah banyak diplomasi. Sebenarnya Israel itu dan Amerika lebih banyak aksi. Bukan demokrat, karena ciri-cirinya Islam ini ya, yang saya bilang budaya Islam harus dengan kekerasan, baru mereka sadar. Tapi kalau Anda pendekatan approach soft itu lembut, itu mereka akan membesar, ya, akan berbuat apa yang mereka inginkan dengan syariah dengan cara apapun.
Oleh sebab itu tidak heran si kelompok-kelompok ini suka ke negara-negara liberal, negara-negara moderat. Karena di tempat itu adalah tempat lembek seperti roti. Apa yang mereka buat boleh. Karena mereka merasa dilindungi hak asasi mereka. Mereka senang kalau mendengar negara punya HAM. Mereka senang kalau melihat negara yang istilah itu ya, istilah humanis. Mereka senang sekali ke tempat itu. Dari situlah mereka akan memainkan peran-peran mereka di dalam agama mereka. Ini yang tidak terjangkau oleh pemikiran-pemikiran orang sekularisme. Tidak dijangkau oleh pemikiran-pemikiran oleh orang-orang yang agnostis. Begitupun orang-orang Kristen yang sudah moderat, liberal. Itu kecelakaan di negara-negara barat. Akhirnya kita mau mengatakan bagaimana di Belanda, bagaimana di Jerman, bagaimana di Inggris. Wakil Presiden Amerika mengatakan, dia katakan bahwa satu negara yang akan jatuh di dalam kekuasaan Islam adalah Inggris. Tapi Churchill mengatakan, si Presiden Perdana Menteri Inggris itu mengatakan, yang membentuk moral dan etika orang Inggris itu adalah Bible, Alkitab. Sekarang paradoks terbalik. Ini Wakil Presiden Amerika katakan, coba Anda buka news. Bertahun lalu dia katakan, akan dikuasai. Yang pertama negara yang menjadi Islam luar biasa adalah Inggris. Barangkali di sini akan terjadi gejolak luar biasa ya, kalau mereka menguasai daratan Eropa. Karena kalau kebudayaan, saya bilang kebudayaan, budayanya Islam itu kalau sudah menguasai Eropa, di situ akan Anda lihat terjadi perang yang sangat luar biasa. Tapi itu kita tidak harapkan, karena kita orang-orang di sini adalah orang cinta damai, keharmonisan, cinta kasih yang kita harapkan. Itu kan pemikiran dasar pemikiran kita. Sekarang kita ngambil kesimpulan tadi bahwa yang menyebabkan perang itu, Ompong Toba, adalah coba cari Anda substansinya apa, entitasnya apa. Ini diakibatkan oleh kebudayaan Islam itu. Dengan menggunakan, saya bilang tadi, pendekatan akademis, pakai hipotesa, argumentasi. Nah itu, kalau kita pakai itu, kita akan dapat kesimpulan. Konklusinya kita simpulkan dengan menggunakan istilah aksioma lah. Kita dapat simpul yang menyebabkan konflik di mana aja adalah kelompok budaya Islam. Itu kita harus aminkan. Mau dia seorang teknokrat, mau dia seorang pakar hukum, psikologi, sosiologi, antropologi, filsuf lain sebagainya. Anda mau diskusi di dunia mana, kalau Anda mencari pemantik perang itu diakibatkan oleh karena kebudayaan Islam itu. Coba, kalau ada teman-teman di sini lebih smart dari saya untuk menjelaskan, coba. Tapi jangan munafik gitu. Coba jelaskan kalau salah penjelasan saya tentang karena Islam. Memang benar, Anda akan mengatakan tidak benar, karena Anda dalam keadaan posisi zona nyaman, tentram gitu. Tapi kalau mengalami persoalan-persoalan begitu ya, bagaimana terintimidasi, ya, bagaimana tertekan, bagaimana ketakutan luar biasa. Cuma mental saya tidak pernah ada rasa takut, walaupun saya sudah melihat keadaan begitu. Bagaimana menggunakan simbol-simbol agama, dengan menggunakan verbal agama, mereka melakukan pembunuhan, penghancuran, pengrusakan. Itu dilihat dengan mata. Belum lagi hanya melihat di bidang AI sekarang ini. Kita buka di media apa. Terjadi peperangan sekarang di Boko Haram, di Kongo, di Nigeria. Anda buka hari ini. Cuma jeleknya orang Indonesia, saya bilang aja orang Indonesia gobloknya orang Indonesia satu. Terkooptasi dengan berita-berita yang ada di Indonesia. Dan mereka tidak mampu melihat dunia luar. Sehingga apa yang orang sampaikan di dunia luar, orang Indonesia itu tidak akan mendengarkannya. Karena dia cuma terkooptasi dengan media Tribun lah, Kompas TV lah, TV One TV lah, RCTI, RCTV, yang disetir oleh negara gitu. Dan langsung menyampaikan, artinya masyarakat Indonesia kognitifnya tidak mampu digerakkan.
Sehingga dia terkungkung dengan berita-berita yang ada di Indonesia. Seandainya Anda berpikir, apakah benar berita yang disampaikan TV One begitu? Kemarin di media-media Indonesia bermuatan-muatan ini dibom Israel 400 orang meninggal, 100 orang dibawa ke alur-alur itu seolah-olah orang Israel ini berdosa gitu. Karena Anda baca berita itu. Tetapi tidak pernah dikatakan oleh disadur dari media ini gitu loh. Itu jeleknya di Indonesia. Saya cuma sampaikan, hentikan Anda baca Kompas, baca TV One itu, coba Anda upgrade itu. Coba ke Fakta Israel, coba Anda baca News Israel, atau Anda baca UK News, ambil di Eropa, ambil di, atau buka news news itunya United Nation, atau Anda buka Voice of America asli Amerika, jangan Voice of America Indonesia, itu lagi lebih luar biasa kebohongannya. Saya minta tolong hentikanlah baca-baca Kompas itu yang sifatnya berita luar negeri. Yang dunia luar itu serba kebohongan. Hari ini saya baca lagi itu. Dia bilang orang ini Israel mengebom sampai anak balita begini, itu nenek moyang, itu drama. Apa skenario yang dibuat oleh Hamas mencuci otak wartawan Islam di Indonesia, di dunia. Sehingga mereka ambil itu dari kelompok Hamas, dimuatlah ke media-media dunia Islam. Seolah-olah itu yang dilakukan. Tetapi tidak ada, saya bilang tadi, tidak ada bukti begitu. 400 orang meninggal. Mana ada bukti 400 orang meninggal? Coba berani Hamas sejejerkan mayat. Anda pernah lihat mereka sejejerkan mayat 500 orang di jalan? Ini pertanyaan saya kepada orang-orang, saya bilang goblok orang Indonesia. Saya bilang aja, satu keseluruhan Indonesia. Saya mengambil general Indonesia. Saya nggak mau bilang sebagian, nggak. Cuma saya mau mengingatkan kebodohan orang Indonesia. Jangan dihentar dengan media itu. Bagaimana kecerdasan Anda, pikiran Anda, kognitif Anda digerakkan. Selalu bertanya, apakah begitu? Itu enak kalau bertanya. Anda harus kritis, kreatif, analitis, konstruktif. Itu saya senang kalau mendengar berita. Selalu Anda bertanya balik, apakah benar? Kalau Anda tidak merasa ragu-ragu, Anda berdoalah kepada Tuhan. Tuhan, apakah ini benar kejahatan-kejahatan ini? Minta gitu. Ternyata di Indonesia lebih terprovokasi ke situ. Saya ulang lagi di berita hari ini. Saya baca lagi di Kompas, ini orang muat-muat aja nggak tahu news luar negeri. Baru dia jual Israel mau bom ini, bom ini. Sudah dijelaskan baik-baik Benyamin Netanyahu pesan kepada rakyat yang ada di situ menyingkir keluar dari situ. Karena dia menggunakan pamflet, dia menggunakan radio, dia menggunakan semua teknologi informasi. Supaya orang menyingkir dari tempat itu. Karena tempat itu saya akan bumi hanguskan. Karena di situ kelompok-kelompok, saya bilang Hamas itu, teroris Hamas itu bersarang ke situ. Itu begitu beritanya yang benar. Anda buka di news CNN Internasional apa yang dikatakan oleh Benyamin Netanyahu. Oleh sebab itu orang Israel ini tidak pernah bohong. Seolah filosofi kebenaran, ya Anda tidak usah cari kebenaran. Kebenaran yang akan mencari Anda. Kalau di Indonesia lain, si wartawan mencari kebenaran. Kalau di Israel enggak. Dia nggak mau ngomong-ngomong begini begitu, mau pakai narasi-narasi, gunakan informasi sebagai alat perang. Word information, no. Mereka cuma mengatakan, ya katakan ya, atau ya tidak. Katakan ya, kalau ya, katakan tidak, kalau tidak. Atau dalam firman sama aja. Apakah dengan mengatakan kebenaran, aku akan menjadi musuhmu? Ya. Orang Indonesia lain, wartawan Indonesia lain, enggak. Mereka tidak dia itu menyampaikan berita kebohongan untuk menjadi musuh. Kalau di firman Tuhan tidak. Dia berkatakan, apakah dengan kebenaran aku akan menjadi musuh? Ini sebagainya orang jujur. Saya haraplah Indonesia itu wartawan jurnalistik Indonesia lah itu janganlah terlalu menggiring, ya, menuntun orang-orang di dalam kejatuhan. Bawalah kebenaran itu ke suatu proses kebenaran.
Jangan Anda katakan bahwa Israel membom anak. Itu narasi itu, bayi diangkat, itu diserang tepung orangnya. Baru yang disyuting itu anaknya itu. Diambil dari puing-puing itu. Ini permainan celaka daripada orang jahat. Belum lagi saya sampaikan kemarin, dia 400 orang meninggal begini. Mana? Berita-berita aja dia tulis. Itu saya bilang dicuci otaknya. Nah, ini yang saya mau sampaikan. Siapa yang mencuci otak ini? Si budaya Islam ini. Yang selalu ada kedendaman dalam hati. Kesimpulannya adalah hilanglah dendam. Mari kita sama-sama cinta perdamaian satu dengan yang lain. Kalaupun terjadi perang di Hamas sebagai teroris, marilah kita kutuk mereka teroris. Ternyata ada manusia yang ada institusi negara ingin damai. Ada satu lembaga dunia ingin damai. Tetapi setelah mereka memberikan perdamaian itu, ternyata orang yang kita berikan, mereka lagi merancang kecelakaan. Itu dalam firman Tuhan. Mereka lagi merancang kecelakaan untuk kita. Seperti yang terjadi di Gaza sana. Diberikan perdamaian. Mereka sudah hidup 15-10 tahun. Ternyata lagi mereka membangun terowongan di bawah tanah dalam proses kejahatan. Untuk membantai dan membunuh orang. Itu persoalan cuma dua, orang jahat dan orang baik. Di dunia ini cuma ada dua, orang jahat dan orang baik. Siapa yang melakukan kejahatan? Saya bilang kelompoknya ini, budaya-budaya ini. Saya bilang budaya Islam. Saya tidak mendiskriminasi orang Islam di Indonesia, tidak. Saya lagi mendiskriminasi bagaimana ajaran budaya itu, doktrin itu. Oleh sebab itu bertanya bagi kita, peperangan yang terjadi siapa? Perang doktrin, politik, ekonomi, sosial, budaya, lain sebagainya. Enggak. Itu perang doktrin. Lagi menjalar itu. Ya ini pandangan saya tentang substansi perang itu, Pak. Pak Teddy terlalu tinggi, Pak. Pertanyaannya jangan tinggi-tinggi. Yang kita hadapi akhirnya 69, Pak. Enggak, itu kan kita cuma membuka kecerdasan agama, kita, sosial Pak. politik, atau satunya apa? Budaya. Ya, ada ideologi. Bukan. Apakah itu perang, apakah dia ideologi atau dia punya doktrin? Bukan, Pak. Ini adalah cuma cerita selangkangan. Hawa nafsu. Itu moral, etika, Pak. Seks bukan ya. Tapi dalam arti ini cuma perang hawa nafsu saja. Ya kan? Ilusi dari agama, kepuasan. Ya. Jadi kalau Amin. tanya Ya. Pak, sebenarnya kalau dia adalah tujuannya ada sesuatu budaya. Ya. Budaya butuh entitas, Pak. Orang Palestina tidak butuh entitas. Loh, iya dong. Orang Minahasa harus ada wilayahnya, entitas. Menjadikan sebuah provinsi atau negara bernama negara Minahasa. Entitas, ya kan? Mau perang apa lagi? Ekonomi, politik. Harus ada masyarakat objeknya atau subjeknya. Ya, entitas lagi, Pak. Ya kan? Kalau nggak ada, apa mau diapain? Ya kan? Kalau bilang apalagi Pak mau disebut, itu nggak ada. Itu perang-perang yang tadi Pak Teddy disebut itu nggak ada semua. Perang ini kenapa? Ya perang goblok, Pak. Yang entah sebabnya apa, maunya apa, harus bagaimana. Pokoknya perang ini cuma kebencian saja. Perang ini bukan perang ideologi, bukan perang agama, bukan perang budaya, bukan perang sosial ekonomi, apalagi ideologi. Ini adalah perang yang berisi kebencian. Udah selesai. Tadi itu statement tadi wanita apa, anak sekolah tadi, cewek tadi itu, saya jadi mikir, loh, kalau gitu ini adalah kebencian yang diajarkan di sekolah. Ya kan? Dan mereka bangga kalau berhasil membenci orang Israel ini. Mereka bangga. Nah itu masalahnya, Bang. Saya bilang ini perang selangkangan, perang titik IQ 69. Bukan perang ideologi, terlalu tinggi Pak, oleh ideologi Pak. Saya hari ini perang ideologi dengan orang-orang Islam di Indonesia. Saya perang ideologi. Ya kan, tangisan saya, kemarahan saya, caci maki saya, semua itu karena ideologi. Ya kan, kalau masalah agama, perang salib ada jelas perang agama, perang salib Islam lawan Kristen. Itu perang agama, Pak. Ya, ada entitasnya jelas. Yang mau diperebutkan apapun jelas, ya kan? Ya kan? Kalau sekarang perang ekonomi antara China dengan Amerika itu perang ekonomi jelas, Pak. Nah, ini perang apa ya? Coba Palestina ini perang apa dengan Israel? So, apa yang mau diperebutkan? Tanah? Bukan, Pak. Dikasih kok mereka boleh tinggal di situ.
Mereka tidak membutuhkan tanah loh Pak, mereka boleh tinggal loh Pak di situ Pak. Ya kan? Ini apa dong? Bahkan 2005 mereka semua keluar semua loh, 2005 betul ya, 2005 kemarinnya. Keluar semua loh orang Yahudi dari tanah Gaza itu, dari Gaza. Jadi apa dong perang? Iya perang selangkangan, perang kebencian, cuman memuaskan hawa nafsu saja. Stefan, silakan.